Halo pecinta satwa, ketemu lagi sama saya Mas Ian. Kali ini videonya sesuai janji saya yang kemarin ya. Mau buat video tentang BD atau Bearded Dragon. Nah, ini saya habis beli pakan ya teman-teman. Ini adalah jangkrik pakannya nih. Nah, ini jangkrik ini setelah dibeli kita nggak boleh langsung kasih makan ke BD-nya. Karena jangkriknya takutnya masih mengandung parasit atau perutnya masih kosong ya kan. Nah, ini perlu kita good look dulu teman-teman. Makanya disimak videonya, mungkin membantu untuk teman-teman semua yang melihara BD ataupun jenis reptil lainnya yang makan jangkrik. Oke, nah, kita langsung aja ya ke topik videonya. Cekidot. Oke teman-teman, ini dia, saya udah di kandang BD. Nah, ini BD-nya ada di bawah sini. Biasa saya pakein lampu karena cuacanya itu lagi musimnya hujan. Terus juga dia itu emang suka banget sama yang hangat ya teman-teman. Jadi perlu banget lampu untuk dia berjemur. Nah, ini makanya saya pasangin lampu. Dan jangkriknya saya akan taruh di box dulu seperti ini. Ini boxnya, saya akan taruh jangkriknya di sini teman-teman. Dan kita perlu kasih jangkriknya itu sayur-sayuran dulu ya, kayak wortel, terus juga bisa kita kasih makan pur, gitu loh. Ini dia, saya mau tuang jangkriknya. Ini dia yang tadi saya beli 5.000 dan isinya wakeh. Kenapa wakeh? Karena yang jualnya itu temen. Tuh. Nah, ini dia jangkriknya. Banyak sekali. Dan lihat BD-nya teman-teman, di luar sana sudah pada gelisah ingin makan. Padahal dia udah makan kecoa dubia. Tapi ya itu, kalau BD itu kalau sama yang binatang bergerak-gerak kayak gini nih, dia paling seneng banget. Pengen makan lagi. Nah, ini saya udah taruh jangkriknya, saya akan ambil sayurannya dan saya kasih sayuran dulu ya. Oke teman-teman, di sini saya pakai sawi. Ini adalah sawi putih. Saya kasih ini aja untuk jangkriknya. Dan ini kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita belinya pagi, kita kasih sawi. Nanti sore kita udah bisa kasih makan ke BD-nya. Nanti kita sambung lagi videonya saat kita kasih makan BD-nya dengan jangkrik yang tadi saya udah beli ini. Oke, tunggu ya. Ini bisa dilihat teman-teman, ini jangkriknya langsung pada makanin sawinya ya. Tuh. Ya kan, lagi pada makan. Nah, teman-teman juga bisa supaya jangkriknya itu awet kalau baru beli, teman-teman bisa taruh di tempat yang lebar kalau bisa nih seperti ini. Ya, jadi jangan terlalu sempit juga. Dan udaranya yang penting tuh, siklus udaranya itu bagus untuk jangkriknya juga teman-teman. Karena jangkrik itu biasanya matinya karena siklus udaranya itu sedikit. Jadi panas hawanya di dalam dan dia cepet mati. Tuh lagi pada makan. Ini BD-nya nggak sabaran teman-teman. Ya, kita tunggu ya. Sabar BD. Oh iya, ini udah sore hari teman-teman. Kita kasih makan ke BD jangkrik yang tadi kita udah kasih makan sawi ya, atau udah kita good look. Kita kasih makan yuk. Oke teman-teman, nah ini udah sore hari. Jadi saya mau kasih makan BD-nya dengan jangkrik yang tadi saya udah beli. Lihat ya teman-teman, ini jangkriknya udah gendut-gendut banget. Nah, ini bisa kelihatan ya dari perut jangkriknya nih. Aduh, kurang fokus lagi. Bentar ya. Nah, itu jangkriknya gendut-gendut banget. Nah, ini dia udah siap kita kasih makan ke BD-nya. Ini sawinya udah sisa tinggal sedikit dari yang tadi saya kasih. Kita ambil aja deh daun ininya ya. Nanti BD-nya saya langsung taruh di sini teman-teman. Jadi kita nggak ribet-ribet lagi, biarin. Ini kan karena ini daun pisang aja ya. Daun pisang itu kalau misalnya kemakan pun aman lah. Saya rasa aman. Nah,
karena ini daun juga masih bisa tercerna sama perutnya dia. Oke, kita ambil daunnya supaya resiko kemakannya nggak terlalu banyak. Jadi yang dimakan hanya jangkriknya aja. Nah, ini dia udah siap kita kasih makan ke BD-nya. Di sini saya BD-nya ada 2 ekor. Ini dua-duanya female dan udah gak sabaran banget mau makan. Oke, kita taruh ya langsung ya. 1, 2, 3. Pesta makan jangkrik. Makan BD. Wow, makan dia. Iya. Nah, untuk teman-teman ya, kalau melihara BD sebenarnya untuk kayak gini tuh nggak boleh. Untuk seperti ini tuh tidak boleh sebenarnya ngasih makan jangkrik yang terlalu over maksudnya dalam artian terlalu banyak untuk BD-nya itu tidak baik ya. Dan kalau kita naruhnya jangkriknya juga terlalu banyak kayak gini, takutnya BD-nya malahan digigit sama jangkriknya. Tuh, bisa dilihat ya, dia digigit. Kakinya digigit sama jangkrik, ya kan? Nah, ini juga malahan tidak baik sebenarnya. Tapi ya udah, kita sambil kita jagain kok, nggak kita tinggal. Jadi kita liatin aja dulu. Sebenarnya saya biasanya ngasih makan si BD ini pakai kecoa dubia, teman-teman. Tapi berhubung ini mau coba kasih jangkrik, karena udah sedikit lama ya nggak pernah dikasih makan jangkrik, jadi mungkin kan dia kalau kecoa dubia aja dia bosen ya. Dia juga makhluk hidup, kadang-kadang bosen juga kalau lauhnya itu aja. Makanya saya kasih sedikit menu yang berbeda dari biasanya. Tuh, ini udah terlihat dia agak makannya agak sedikit lambat sekarang, nggak kayak pertamanya baru turun. Ini udah mulai bosen makannya. Jadi nanti kita mulai angkat dia ya. Jangan kita taruh aja di sini. Kalau taruh di sini terus dia bakal ngabisin jangkriknya semua saya rasa. Tapi itu nggak bagus buat dianya, karena ini BD ini udah ukurannya termasuknya ya dewasa. Jadi harus lebih banyak makan sayur ya dibanding sama serangga gitu, teman-teman. Takutnya melebihi dari proteinnya, itu terlalu melebihi dari batas maksimumnya yang untuk dimakan sama dia. Nah, ini BD-nya kenapa warnanya seperti ini? Dia lagi mau shading, jadi warnanya agak sedikit keabu-abuan di sini. Wow, dia makannya masih ini. Biarin dulu deh. Yang ngatu udah kenyang apa ini yang ngatu? Yang ngatu udah bego. Oke, masih makan. Buntutnya ditempelok-templokin. Apa-apa ya teman-teman ya, kalau sesekali kayak gini, ini hanya konten gitu loh. Tapi nggak membahayakan juga sih untuk BD-nya. Oke. Yang penting nanti habis dikasih makan banyak kayak gini, jangan langsung besokannya dikasih makan lagi. Kita harus puasain dulu lah minimal ya. Untuk 2 harinya baru kita kasih makan, supaya dia pup dulu. Kalau udah pup baru kita kasih makan ya. Itu. Jadi tidak dipaksakan harus makan banyak. Nah, itu nggak boleh karena ini binatang reptil, teman-teman. Tuh dia makannya. Ini yang satunya sebenarnya kemarin itu sakit, nggak mau makan. Dan akhirnya saya udah hand feeding ya, tuh maksudnya saya force feeding. Jadi saya suapin di mulutnya dengan cairan perut jangkrik gitu. Saya paksa dan sekarang alhamdulillah makan lagi. Kemarin lagi pas musim hujan yang bener-bener hujan terus tuh setiap hari. Lampunya juga saya belum ada kemarin. Jadi ya dia betul-betul dingin dan kurangnya dijemur itu ya kan mempengaruhi metabolisme di tubuhnya dia. Jadi mungkin ya sakit perut atau apa ya, saya kan nggak paham ya. Tapi alhamdulillah saya kasih makan, terus saya beliin lampu untuk dia kalau basking sementara kalau lagi pas nggak ada matahari. Ya alhamdulillah sekarang nafsu makannya bagus lagi dan mulai badannya kebentuk lagi, mulai gemuk lagi ya. Nah, ini saya punya 2 ekor ini, dua-duanya female teman-teman. Jadi kemungkinan
Nanti di awal tahun baru saya akan nyariin pejantannya, karena dia udah genap setahun dan udah siap mau jadi indukan gitu. Ini dia nih udah mau jadi indukan berdua-duaan nih. Tapi kayaknya yang ini agak sedikit lama nih, ini yang keduanya kemungkinan nih. Biar badannya bagus dulu ya. Kalau yang ini badannya udah bagus, tinggal kita berat badannya, kita push di berat badannya supaya ideal untuk saat kawin nanti. Itu. Nah, ini makan udah malas-malasan, jadi kita stop aja di sini dan kita taruh lagi nanti ke dalam kandang ya. Kenapa pakai kandang besi, Bang? Ya, itu salah satu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Pertama, BD itu pakai kandang besi pun nggak jadi masalah ya. Yang penting kandangnya itu tidak lembab, satu itu. Jadi kalau dia pup ya, pup itu kan pasti ada cairannya juga teman-teman. Jadi itu langsung jatuh ke bawah. Dan itu bagus banget buat BD-nya. Jadi dia BD-nya itu nggak kena airnya lah, pokoknya intinya air. Atau kandangnya ini tuh tidak berair. Makanya saya di tempat kandangnya ini nggak ada air minum sama sekali. Kenapa? Karena kalau lagi pas saat jemur saya baru kasih minum. Itu yang keduanya itu. Pokoknya kalau lagi pas saat jemur saya baru kasih minum. Dan di dalam kandang itu sama sekali nggak ada air ya. Itu supaya BD-nya pun juga nggak ada jamur teman-teman. Itu loh. Tiganya itu lebih simple pakai kandang jeruji kayak gitu. Kenapa lebih simple? Ngebersihinnya gampang. Tinggal kita buka selorokannya, set, buang kotorannya, kelar, selesai masalahnya. Terus yang keempat kemungkinan ya, udah keempat ya. Ya. Terus juga kalau dipikir-pikir sih ya harganya murah ya pastinya ya. Teman-teman bisa beli kandang kayak gini dong. Kalau bikin terarium itu kan harganya wow pastinya kan di atas. Ya kalau untuk 2 susun terarium aja udah harganya kemungkinan 1 jutaan kan. Itu jadi bisa pakai kandang kayak gini kok. Tapi untuk BD yang ukurannya sudah agak besar, kalau masih kecil banget takutnya molos gitu doang. Udah kita taruh deh. Dia masih mau makan. Turun lagi ke bawah. Sini. Masuk ke dalam. Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Itu BD-nya di dalam situ. Dan ini saya sengaja emang dari pertama beli juga udah digabungin kok. Jadi nggak ada ribut-ribut, nggak ada perkelahian dan berantem-berantem gitu, nggak ada. Dia udah akur dari awal belinya, memang udah berdua-duaan kayak gini. Cewek-cewek yang akur ya, cewek-cewek yang cantik nih. Saya lebih seneng aja sih pakai kandang kayak gini karena kalau ngejemur itu gampang, bisa dibawa-bawa, diangkat ya, selorokan kita cabut ya. Terus kita kasih di sini untuk tempat dia berendam, bisa ya, kayak model baskom kecil gitu yang kotak. Nah, bisa taruh di sini. Itu udah dia sambil berendam, nanti dia bisa naik ke batu yang saya udah taruh batunya di sini. Jadi dia sambil berjemur bisa juga. Gitu loh. Jadi enak banget deh. Ntar kalau dia pup tinggal buang airnya. Udah beres. Selorokannya pasang lagi. Ya mungkin itu aja deh. Tentang kandang ini, kenapa saya pakai kandang kayak gini gitu. Ya mungkin videonya sekian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga videonya juga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah yang melihara reptil pemakan serangga. Nah, ini hanya opsi aja jika teman-teman untuk beli dubia itu sulit ya. Kalau dubia mendingan teman-teman tuh ternak sendiri aja kayak saya. Nah, jadi jangkriknya itu hanya untuk selingan gitu. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oh iya nih, banyak banget dari teman-teman dari negara Malaysia ya. Terima kasih juga ya selalu dukung channel ini. Nah, buat teman-teman semua pokoknya jangan lupa di komen di bawah jika ada pertanyaan atau saran buat saya juga ke depannya gimana. Oke, terima kasih. Salam Cita Satwa. Dadah. Assalamualaikum.